Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah cerita pengeksekusian seorang wanita asal Cina di negara Australia. Wanita yang dikenal sebagai seorang janda dieksekusi oleh pacarnya di rumahnya sendiri. Lalu jasadnya dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Aksi pengeksekusian ini dilakukan pelaku hampir terbilang sempurna. Namun tetap saja, tindakan kejinya terungkap dengan hal yang tak terduga. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Australia, tepatnya di kota Melbourne, tinggallah seorang wanita bernama Ju Kelly Zhang atau yang biasa dipanggil dengan nama Kelly. Kelly bukanlah warga asli Australia. Dia dulunya lahir dan dibesarkan di negara Cina. Kelly tumbuh di negara Cina bersama kedua orang tuanya. Ia merupakan anak satu-satunya, maka dari itu orang tuanya sangat menyayangi Kelly. Sebagai anak tunggal, Kelly merasa memiliki kewajiban untuk mengurus dan menghidupi keluarganya. Oleh karena itulah, setelah dirinya dewasa, Kelly memutuskan untuk berimigrasi ke negara Australia dan mencari pekerjaan di sana. Saat pertama kali pindah ke Australia, Kelly sempat kesulitan untuk beradaptasi. Namun perlahan-lahan ia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Kelly bekerja dengan giat demi mendapatkan uang supaya bisa menyokong orang tuanya yang ada di Cina. Saat menerima gaji, Kelly tak pernah lupa untuk mengirimkan uang kepada kedua orang tuanya. Orang tua Kelly sangat bangga dan bersyukur melihat Kelly memiliki pekerjaan tetap. Mereka terkadang terharu ketika melihat putri kecil mereka sudah menjadi tulang punggung keluarga. Tak lama setelah mendapatkan pekerjaan di Australia, Kelly yang awalnya hidup sendirian tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang pria asal Australia dan menikah dengan pria tersebut. Pernikahan mereka berjalan mulus dan mereka dikaruniai seorang putra yang tampan yang mereka beri nama Jack. Namun sayangnya keromantisan rumah tangga mereka yang tadinya mulus tiba-tiba berubah dengan munculnya beberapa rintangan. Kedua pasangan ini mulai sering bertengkar dan perlahan-lahan hubungan mereka menjadi renggang hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai secara baik-baik dengan suaminya, Kelly hanya tinggal berdua dengan anaknya. Namun hubungannya dengan mantan suaminya masih terjaga dengan baik karena mereka harus membesarkan anak tunggal mereka, yaitu Jack. Setelah bercerai, Kelly menjalani hidup dengan berfokus untuk membesarkan putranya. Sebagai wanita single parents, ia memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri dan juga putranya. Ia bisa memulai hobi baru dan berkumpul dengan teman-temannya. Namun hal itu hanya dirasakan sementara oleh Kelly. Lama-kelamaan, Kelly mulai merasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Ia merasa kesepian karena tidak ada orang yang memberikannya sebuah perhatian khusus. Pada tahun 2021, di usianya yang ke-33 tahun, Kelly memutuskan untuk mulai mencari pasangan baru. Ketika itu Kelly berpikir kalau putranya sudah berusia 9 tahun dan ia sudah cukup dewasa untuk menerima orang baru di kehidupan mereka. Kelly pun mencoba untuk mengunduh sebuah aplikasi pencarian jodoh dan berkenalan dengan orang baru di sana. Dan akhirnya dari aplikasi tersebut ia mengenal seorang pria yang bernama Jun Seong Tan atau yang biasa dipanggil dengan nama Tan. Tan ini merupakan seorang warga negara Malaysia yang berimigrasi ke Australia untuk mencari sebuah pekerjaan. Tan pindah ke Australia dari Malaysia pada tahun 2017 dengan meninggalkan ayah dan saudara perempuannya di negara Malaysia. Di Australia, Tan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang dia sewa bersama salah satu temannya yang sering dipanggil Chan. Meski memiliki teman serumah, Tan ternyata tetap merasa kesepian karena harus tinggal di negeri yang asing. Lalu ia pun mengunduh aplikasi pencarian jodoh dengan harapan bisa menemukan seorang pujaan hati. Saat berkenalan dengan Kelly, Tan terpesona dengan keceriaan dan kebaikan Kelly. Hal yang sama juga terjadi pada Kelly. Ia merasa bahwa Tan adalah laki-laki yang baik dan bisa diandalkan. Setelah lama dekat, keduanya pun memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Keduanya sering berkomunikasi melalui pesan teks atau terkadang bertemu di waktu senggang. Setelah beberapa minggu menjalin sebuah hubungan, Kelly merasa bahwa sikap Tan tiba-tiba mulai berubah.
Tan memang sangat perhatian kepada Kelly. Namun Kelly merasa perlahan-lahan perhatian Tan ini berubah menjadi sebuah obsesi. Tan terkadang menjadi lebih posesif dengan mengatur Kelly dan melarang Kelly berinteraksi dengan orang lain, khususnya para lelaki. Kelly mulai merasa tertekan dan muak atas sikap Tan. Lalu Kelly mencari pelarian dengan kembali bermain aplikasi pencarian jodoh. Di aplikasi tersebut ternyata Kelly kembali bertemu dengan seorang pria lainnya yang menurut dirinya lebih baik dari Tan. Namun sayangnya, meski sudah menemukan pujaan hati lain, Kelly merasa bahwa ia tak bisa melangkah ke hubungan yang lebih jauh dengan pria tersebut karena dirinya belum menyelesaikan hubungannya dengan Tan. Oleh karena itu, Kelly berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan pacarnya, yaitu Tan. Singkat cerita, pada tanggal 1 Februari 2021, Tan mengabari Kelly bahwa dirinya akan berkunjung ke rumahnya seperti biasa. Kelly yang mendengar hal itu bersiap untuk mengakhiri hubungannya kepada Tan. Sesampainya Tan di sana, Kelly terlebih dahulu mengajak Tan untuk makan malam bertiga bersama dengan putranya. Setelah makan malam, Kelly menyuruh putranya untuk tidur dan Kelly pun meminta Tan untuk mengobrol terkait hubungan mereka. Pembicaraan itu berlangsung di dalam kamar Kelly. Kelly tanpa basa-basi langsung menceritakan tentang perasaannya kepada Tan. Dia mengatakan bahwa dirinya telah merasa tertekan dengan sikap Tan yang terlalu posesif terhadap dirinya, sehingga Kelly pun meminta hubungan mereka berakhir di malam itu juga. Tan yang mendengar pernyataan Kelly tersebut sontak merasa bingung dan juga kesal. Tan merasa sikapnya yang posesif itu bertujuan untuk melindungi Kelly sebagai pacarnya. Tan tidak terima dengan perkataan Kelly dan seketika ia berubah menjadi marah. Tan mulai mengeluarkan kata-kata kasar dan menjelek-jelekan Kelly sambil mengatakan kalau Kelly pasti sudah berselingkuh. Lalu Kelly yang sudah mengetahui bagaimana respon Tan sebelumnya, ia pun mencoba untuk menenangkan pacarnya tersebut. Kelly menyuruh Tan untuk tidak berteriak-teriak karena ia tak mau anaknya terbangun. Lalu kemudian Tan tiba-tiba meredakan emosinya. Ia secara lembut meminta kembali kepada Kelly untuk tidak memutuskan hubungan asmara mereka. Tan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Kelly dan sudah menganggap Kelly seperti istrinya sendiri. Lalu di samping itu, Kelly yang memang sudah tak tahan lagi dengan sikap Tan tetap tidak luluh dengan permohonan Tan tersebut. Saat itu Kelly mengatakan hubungan mereka telah berakhir dan meminta Tan untuk segera pulang ke rumahnya dan Kelly tidak ingin lagi bertemu dengannya. Namun Tan ternyata menolak untuk pergi dari rumah Kelly. Ia juga terlihat semakin frustasi karena merasa Kelly tak mau lagi bersamanya. Melihat Tan yang menolak untuk pergi, Kelly tiba-tiba saja tersulut emosi juga. Ia kemudian mengambil sebuah pisau yang terletak di samping tempat tidurnya dan kemudian menodongkannya ke arah Tan. Hal itu dilakukannya bertujuan untuk menakuti Tan dengan harapan Tan bisa pergi dari rumahnya. Tetapi sayangnya, bukannya takut, Tan malah melawan dengan mendorong Kelly hingga terjatuh ke atas kasur. Lalu ketika Kelly sudah terjatuh, Tan pun merebut pisau tersebut dari tangan Kelly dan langsung menusuk Kelly secara berulang kali, tepat pada bagian leher. Serangan yang tiba-tiba itu membuat Kelly menjadi tak berdaya. Namun ia tetap berusaha melawan dan melindungi dirinya dengan menahan pisau tersebut menggunakan tangannya. Tetapi sayangnya pertahanan Kelly tersebut tak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Tan. Serangan yang terus dilakukan oleh Tan akhirnya membuat Kelly kehabisan tenaga. Dan ketika dirinya tak kuat lagi menahan sakitnya, Kelly pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menyadari bahwa tak ada lagi perlawanan dari Kelly, Tan menghentikan serangannya. Tan menyadari bahwa Kelly sudah meninggal dunia. Ia pun seketika menjadi panik, terlebih ketika melihat keadaan kamar yang sudah berantakan dan dipenuhi cairan merah. Di dalam kepanikan itu, Tan berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Setelah beberapa lama berpikir, Tan memutuskan untuk menyembunyikan tindakan keji yang sudah ia lakukan kepada Kelly. Tan menyelimuti jasad Kelly dengan menggunakan spray dan kemudian ia masukkan jasadnya ke dalam mesin cuci. Setelah itu, ia membersihkan kamar Kelly dan menghapus jejak cairan merah yang ada di sana. Setelahnya, ia juga membuang senjata tajam yang ia gunakan untuk menusuk Kelly. Tan membersihkan kamar selama sekitar 1 jam. Saat dia sudah selesai, tiba-tiba saja Jack yang sudah terbangun keluar dari kamarnya. Lalu ia menghampiri Tan. Jack yang sebelumnya sedikit mendengar suara teriakan kemudian bertanya kepada Tan tentang keberadaan ibunya.
Tan yang sedikit shock mencoba untuk berbohong kepada Jack dengan mengatakan bahwa Kelly sudah pergi meninggalkan rumah. Saat mendengar ibunya pergi tanpa mengatakan kepadanya, Jack pun tiba-tiba saja menjadi sedih dan menangis. Lalu karena khawatir orang-orang akan mendengar tangisan Jack, Tan pun mengajak Jack untuk keluar mencari ibunya. Tan mengajak Jack berputar-putar di sekitaran komplek dengan mengendarai mobil miliknya. Di hadapan Jack, ia berpura-pura mencari keberadaan Kelly. Setelah beberapa lama mencari, Jack pun mulai lelah dan tertidur. Saat menyadari Jack tertidur, Tan pun mulai merasa lega. Ia kemudian mengendarai mobilnya kembali ke rumah Kelly. Setelah sampai di rumah Kelly, ia membawa Jack masuk ke dalam kamarnya. Ketika kembali di rumah Kelly tersebut, Tan berpikir untuk memindahkan jasad Kelly agar nantinya tidak ketahuan oleh orang yang datang ke rumah itu. Ia pun menelpon teman serumahnya yaitu Chan. Tan meminta Chan untuk datang dan membantunya. Ia tidak menjelaskan apa yang terjadi dan hanya mengatakan kepada Chan bahwa ada situasi yang sangat mendesak. Tak lama setelah itu Chan sampai di rumah Kelly. Ia masuk ke dalam rumah setelah Tan membuka pintu. Saat sudah di dalam rumah, Tan langsung mengaku bahwa ia tidak sengaja mengeksekusi Kelly. Dan sekarang jasad Kelly ada di mesin cuci tersebut. Tan juga meminta Chan untuk membantunya membuang jasad Kelly. Setelah mendengar hal itu, Chan merasa kaget dan histeris. Namun, ia tidak bisa mengatakan apa-apa karena ia juga takut kepada Tan yang mungkin akan bisa mengeksekusinya juga. Chan mendengarkan Tan dan hanya pasrah mengikuti arahannya. Di samping itu, Tan terus berbicara dengan mengatakan pada Chan tentang rencananya. Tan mengatakan kepada Chan kalau dia berniat untuk membuang jasad Kelly ke tempat pengumpulan sampah. Hal itu bertujuan agar nantinya jasad itu akan diangkut oleh petugas kebersihan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Mendengar hal itu, Chan pun merasa mendapatkan kesempatan untuk pergi. Ia pun mengajukan dirinya untuk memeriksa beberapa tempat sampah yang mungkin aman untuk pembuangan tersebut. Saat itu, untungnya Chan tidak curiga pada Chan dan ia langsung menyetujui ide Chan dan membiarkan temannya itu keluar dari rumah Kelly. Setelah Chan keluar dari rumah, Tan memeriksa jasad Kelly. Ia menunggu selama beberapa menit, namun Chan tak juga kembali. Setelah sekitar 1 jam berlalu, ia akhirnya menyadari bahwa Chan sudah kabur meninggalkannya. Tan akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia mengeluarkan jasad Kelly dari mesin cuci. Kemudian ia membungkus jasad itu dengan rapih menggunakan spray dan ditambah dengan beberapa selimut. Setelah jasad tersebut tertutup rapat, Tan mengambil sebuah tempat sampah yang cukup besar dan memasukkan jasad Kelly ke dalamnya. Setelah itu, Tan mengendarai mobilnya untuk pergi ke sebuah tempat pengumpulan sampah. Ia memilih tempat pengumpulan sampah yang agak jauh dari rumah Kelly. Setelah menemukan yang cocok, Tan menghentikan mobilnya dan mengeluarkan jasad Kelly. Kemudian ia meletakkan tempat sampah itu bersamaan dengan tempat sampah yang lain. Setelah merasa semuanya selesai, Tan kembali ke mobilnya dan berkendara pulang ke rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Tan bangun di pagi hari dan langsung mengeluarkan mobilnya untuk pergi ke rumah Kelly. Ia saat itu berniat untuk mengecek keadaan anak Kelly, yaitu Jack. Saat sampai di rumah Kelly, ia melihat Jack sedang menangis di ruang tamu. Tan pun mencoba menenangkan Jack. Ia mengatakan pada Jack untuk bersiap ke sekolah dan bermain dengan temannya. Tan menyuruh Jack pergi ke sekolah karena ia tahu Kelly tak akan pernah kembali ke rumahnya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Jack berada di sekolah dan nantinya pihak sekolah yang akan mengurusnya. Setelah Jack rapi dan siap, Tan mengantarkannya ke sekolah. Kemudian Tan kembali berkendara ke tempat pengumpulan sampah di mana ia membuang jasad Kelly. Di sana ia menunggu beberapa saat untuk mengawasi keadaan. Tak lama setelahnya, petugas kebersihan mengambil beberapa sampah untuk diangkut ke dalam truk. Tan memperhatikan mereka bekerja dan memastikan bahwa jasad Kelly sudah tercampur ke dalam tumpukan sampah di dalam truk. Setelah petugas kebersihan pergi, Tan menghampiri tempat pengumpulan sampah itu dan mengambil tong sampah milik Kelly. Setelah itu, Tan berkendara kembali ke rumah Kelly untuk mengembalikan tong sampah tersebut. Saat berada di rumahnya itu, Tan mengambil handphone Kelly dan mencari nomor mantan suami Kelly untuk meneleponnya. Saat menghubungi mantan suami Kelly, Tan mengatakan kepadanya kalau tadi malam ia sedang bersamanya. Namun tiba-tiba Kelly mendapatkan sebuah telepon dan pergi meninggalkan rumah. Tan juga mengatakan kalau Kelly menggunakan baju pink dan tidak membawa barang apapun selain handphonenya, dan sampai sekarang dia belum kembali ke rumahnya.
Selain itu, Tan juga mengatakan kepada mantan suami Kelly kalau Jack anak mereka hanya sendirian di rumah tadi malam dan ia sudah mengantarkan Jack ke sekolah di pagi harinya. Mantan suami Kelly yang mendengar itu sontak merasa kaget. Ia yakin Kelly tak mungkin pergi begitu saja meninggalkan putranya seorang diri. Dia berpikir pasti ada yang janggal dalam hal ini dan akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, polisi langsung bergegas pergi ke rumah Kelly untuk memeriksa keadaan dan mencari jejak terakhir Kelly terlihat. Namun sayangnya, polisi tidak menemukan apapun di rumah itu. Untuk menggali informasi lebih dalam, polisi pun menginterogasi beberapa orang yang mungkin dekat dengan Kelly. Salah satu orang yang diinterogasi adalah Tan, karena Tan merupakan orang terakhir yang melihat keberadaan Kelly. Di tanggal 6 Februari 2021, Tan pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama proses interogasi itu, Tan konsisten dengan ceritanya tentang Kelly yang pergi secara mendadak setelah mendapatkan sebuah telepon. Ia mengatakan bahwa ia tak tahu siapa yang menelpon Kelly atau kemana perempuan itu pergi. Karena tak mendapatkan hasil apapun dari Tan, polisi membiarkan Tan pergi setelah menginterogasinya selama 24 jam. Tan pun akhirnya pulang ke rumahnya dengan perasaan yang was-was. Ia khawatir polisi dapat menemukan sesuatu. Maka dari itu, Tan memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Melbourne. Tetapi saat itu Tan tidak langsung pergi. Dia mencoba mengumpulkan uang yang membutuhkan beberapa hari. Lalu di sisi lain, saat Tan sedang sibuk mengumpulkan uang, orang tua Kelly di negara Cina mendapatkan kabar tentang hilangnya putri mereka. Kabar ini membuat mereka terkejut serta histeris. Mereka tak tahu bagaimana caranya mereka dapat pergi ke negara Australia untuk mencari putri mereka. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan cucu mereka. Dan untungnya saat itu Jack sudah berada di tangan keluarga mantan suami Kelly. Dan mereka mengurus Jack dengan sangat baik. Orang tua Kelly pun mencoba mencari uang untuk biaya pergi ke Australia. Sambil menunggu kedatangan orang tua Kelly, polisi terus melakukan pencarian. Mereka memusatkan pencarian di sebuah cagar alam dekat rumah Kelly. Cagar alam itu bernama Cagar Alam Darebin Creek dan juga Cagar Alam Sedon. Polisi juga memuat pengumuman yang meminta masyarakat untuk melaporkan jika mereka melihat kejadian mencurigakan di sekitaran cagar alam pada tanggal 1 atau 2 Februari 2021. Namun, pencarian ini tetap tidak membuahkan hasil dan polisi pun memutuskan untuk kembali menginterogasi orang-orang terdekat Kelly. Pada tanggal 11 Februari 2021, Tan kembali mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Namun, karena ia sudah memiliki uang cash yang cukup, ia pun mengabaikan panggilan itu. Saat itu, Tan sudah menyiapkan tiket untuk pergi ke kota Adelaide. Tanpa banyak berpikir, Tan mengambil kunci mobilnya dan mengendarai mobil itu ke bandara. Ketika Tan tak kunjung menerima panggilan dari polisi, mereka mulai khawatir dan memutuskan untuk pergi ke kediaman Tan. Saat tiba di kediaman Tan, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Rumah yang disewa Tan kosong dan Tan tak diketahui keberadaannya. Hal ini membuat polisi curiga sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pencarian terhadap Tan. Tak lama setelah mengeluarkan pencarian, salah satu polisi melaporkan bahwa Tan terlihat pergi mengendarai mobilnya meninggalkan rumah. Kepergian Tan yang tergesa-gesa itu membuat polisi merasa semakin curiga. Mereka akhirnya mengeluarkan pengumuman pencarian terhadap pria itu sehingga wajah Tan diumumkan di berita sebagai salah satu pelaku yang menghilangkan Kelly. Polisi saat itu meminta Tan untuk menyerahkan diri dengan sukarela dan meminta warga untuk melaporkan jika mereka melihat keberadaan Tan. Tak lama setelah itu, polisi mendapatkan laporan bahwa Tan berada di bandara. Polisi secara bergegas ke sana, mereka mencari ke berbagai area dan akhirnya menemukan keberadaan Tan. Polisi langsung menangkap Tan dan mengamankannya untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Saat sudah sampai di kantor polisi, Tan mengaku bahwa ia hanya pergi untuk sementara dan sama sekali tidak berniat untuk kabur. Namun polisi tidak mempercayai perkataan Tan. Mereka menggeledah barang bawaan Tan dan menemukan uang cash sebanyak $3.500 Australia. Saat ditanya untuk apa uang tersebut, Tan tidak bisa menjawab dan hanya memilih diam.
Polisi kemudian memeriksa ponsel milik Tan. Saat melakukan pemeriksaan, mereka menemukan beberapa pencarian yang dilakukan oleh Tan di Google ponsel miliknya. Di sana terdapat beberapa pertanyaan seperti berapa lama hukuman penjara untuk kejahatan pengeksekusian di Australia. Ada juga bagaimana cara pengelolaan sampah di Australia. Pencarian di Google tersebut mulai meyakinkan polisi kalau Tan terlibat dalam kasus menghilangnya Kelly. Di sisi lain, kabar Tan menjadi tersangka kasus hilangnya Kelly juga telah didengar oleh Chan, teman serumah Tan. Saat itu Chan yang masih takut dengan Tan sedang bersembunyi di sebuah kasino yang terletak di kota yang berbeda. Ia saat itu tidak berani pulang ke rumah ataupun melapor kepada pihak kepolisian karena dirinya merasa sangat takut kepada Tan. Kabar tertangkapnya Tan membuat Chan mendapatkan keberanian. Chan akhirnya kembali ke Melbourne dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang ia ketahui. Berkat laporan Chan dan hasil analisis dari ponsel Tan, polisi membuat kesimpulan bahwa Tan telah membuang jasad Kelly di sebuah tempat pembuangan sampah. Karena hal itu, polisi memusatkan pencarian jasad Kelly di sebuah tempat pembuangan sampah akhir. Namun, proses pencarian ini tidak berlangsung dengan mudah. Sampah yang ada di sana sangat banyak dan menumpuk hingga membuat proses pencarian menjadi sulit. Puluhan personel polisi diturunkan dalam proses pencarian. Tak hanya itu, polisi juga menggunakan eskavator untuk mengangkat tumpukan sampah. Tetapi tetap saja, jasad Kelly tak kunjung ditemukan. Meski harus melalui proses yang sulit, pihak polisi tidak menyerah. Selama proses pencarian itu berlangsung, Tan masih bersikeras bahwa dia bukanlah penjahatnya dan ia tak tahu apa yang terjadi pada Kelly. Di sisi lain, orang tua Kelly akhirnya tiba di Australia. Mereka bisa membeli tiket berkat donasi dari keluarga besar dan juga teman-teman Kelly. Setelah sampai di sana, mereka langsung menemui cucu mereka. Orang tua Kelly tinggal di kediaman Kelly dan setiap hari mereka menunggu berita tentang anaknya. Orang tua Kelly sudah mendapatkan informasi tentang Tan dan apa yang mungkin terjadi pada Kelly. Mereka sudah mendengar bahwa Kelly kemungkinan besar sudah meninggal. Namun, mereka masih percaya bahwa putri mereka masih hidup saat itu. Maka dari itu mereka terus berdoa semoga suatu hari putri mereka bisa pulang ke rumah dalam keadaan utuh. Pencarian jasad Kelly masih berlanjut dan setelah 4 bulan lamanya, terobosan polisi akhirnya mendapatkan hasil. Pada bulan Juni 2021, polisi menemukan jasad Kelly. Jasad itu sudah membusuk dan tak bisa lagi dapat dikenali. Polisi langsung membawa jasad itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah melakukan otopsi, pihak forensik menyatakan bahwa Kelly meninggal karena luka dari benda tajam. Mereka menyatakan bahwa ada lebih dari 1 luka dari benda tajam di tubuh Kelly, dan salah satu luka itu berada tepat pada bagian dada. Setelah jasad Kelly ditemukan, proses persidangan pun dilakukan. Selama sidang, pihak jaksa memberikan bukti berupa hasil analisis dari ponsel milik Tan. Selain itu, ada juga kesaksian dari teman serumah Tan, yaitu Chan. Dan juga lainnya dari kesaksian dari beberapa teman Kelly yang mengatakan bahwa Kelly sempat bercerita bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Tan. Di dalam persidangan ini, Tan masih bersikukuh bahwa ia tidak bersalah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengeksekusi Kelly. Pernyataan ini membuat orang tua Kelly yang saat itu juga berada di sana menjadi geram. Setelah persidangan selesai, orang tua Kelly sempat melakukan interview dengan wartawan. Di dalam wawancara itu, mereka meminta supaya pengadilan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Tan. Mereka juga mengatakan bahwa Tan adalah seorang penjahat berdarah dingin dan tak boleh dikembalikan ke lingkungan masyarakat. Singkat cerita, pada Juni 2023, persidangan untuk kasus Kelly kembali diadakan. Dalam persidangan ini, Tan baru mengakui segala perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia telah mengeksekusi Kelly. Namun, Tan mengaku bahwa ia tidak sengaja melakukan hal itu. Tan mengatakan bahwa ia telah kehilangan akal karena dipacu oleh amarah sesaat. Tan juga mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Kelly. Lalu pada tanggal 21 Juli 2023, proses peradilan selesai dan hakim membacakan hukuman untuk Tan. Tan saat itu mendapatkan hukuman 28 tahun penjara, di mana hukum ini terhitung berat karena standar hukum pengeksekusian di Australia adalah 25 tahun. Hal ini diputuskan hakim karena mereka melihat bahwa Tan tidak benar-benar menyesali perbuatannya. Tan baru mengakui kesalahannya di akhir masa peradilan dan ia dianggap melakukan hal itu supaya bisa mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itulah,
hakim memberikan Tan hukuman yang lebih banyak dari standar yang ada. Penetapan hukuman ini memberikan sedikit kelegaan di hati orang tua Kelly. Namun, kelegaan itu tidaklah seberapa dibandingkan luka yang harus mereka derita. Mereka telah kehilangan seorang putri yang sangat mereka cintai. Tak hanya itu, putra Kelly, yaitu Jack, juga kehilangan sosok ibu di dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Di dalam salah satu proses persidangan, ibu Kelly pernah membacakan sebuah surat yang dituliskan oleh Jack. Di dalam surat itu, Jack berkata, "Aku tidak tahu kemana ibuku pergi, tapi aku berharap ibuku akan kembali pulang kepadaku." Tetapi tetap saja, harapan Jack tersebut tak akan pernah terkabul. Ibunya tak akan pernah kembali kepadanya dan Jack harus bisa melanjutkan hidupnya tanpa sang ibu. Kelly kini sudah tak ada di dunia, namun kenangan-kenangan baik tentang dirinya akan selalu hidup bersama anaknya. Maka dari itu, mari kita berdoa semoga Kelly bisa tenang di alam sana. Dan semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.